Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eskil Purba dari Teknik Metalurgi 2018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan repetitive press roll bonding. Untuk outline pembahasan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, ada standar SPD techniques, application, dan referensi. Untuk pendahuluan, mungkin langkah awal untuk mengetahui repetitive press roll bonding itu kita harus mengetahui apa itu SPD atau Surface Plastic Deformation. Yang pertama, kita ketahui di sini ada definisi dari SPD, yaitu salah satu metode untuk mendapatkan struktur kristal yang sangat halus dalam berbagai logam dan paduan yang memiliki struktur kristalografi yang berbeda. Dalam penggunaannya itu metode ini dapat menghasilkan ukuran butir yang sangat halus yang biasa disingkat UFG atau ultra fine grain yang berkisar dari 100 nanometer sampai 1 pikometer, dan bahan nano itu memiliki penyempurnaan butir yang ekstrim. Standar SPD techniques itu ada, yang pertama itu ada accumulative press bonding, dan memiliki prinsip dari APB ini. Kita mengetahui untuk APB ini proses yang memplikasi untuk pada umumnya bagian armor. Di sini dapat dikatakan pada umumnya itu digunakan untuk industri kerja dirgantaraan atau militer. Dalam pembuatan MMC. Apa itu MMC? MMC itu singkatan dari Metal Matrix Composite. Di sini APB ini biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin press hidrolik, dan dapat ditunjukkan pada gambar. Ada proses cutting, surface preparation, stacking, yang dimana pada cutting ini menyesuaikan dengan channel ataupun wadah daripada mesin pressnya, yang dimana nantinya setelah dari proses cutting kita masuk ke surface preparation. Di sini biasanya menggunakan kawat-kawat besi untuk memperhalus ataupun menghilangkan zat-zat pengotor pada permukaan sampel. Setelah dibersihkan, kita masuk proses stacking. Setelah di stacking itu artinya ada 2 layer daripada sampel yang akan dipress, yang dimasukkan pada wadah tersebut. Mungkin seperti itu singkatnya untuk prinsip daripada APB. Selanjutnya kita mengetahui di sini ada accumulative roll bonding, yang dimana membutuhkan mesin press yang berbentuk di sini ada berbentuk lingkaran ya, kurang lebih mesin press itu dari 2 sisi, yang dimana accumulative roll bonding ini pada proses manufakturnya biasanya ARB ini mempunyai prinsip di mana material ditumpuk lalu digulung dalam menghasilkan ukuran butir yang halus. Jadi keuntungannya sih simple, cuma pada umumnya metode ARB ini yang lebih sedikit digunakan daripada metode APB. Secara rincinya, proses ARB ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama itu ada lembaran saling ditumpuk satu sama lain, dan kedua ada lembaran yang telah diperlakukan, ada proses heating sebelumnya, maksudnya proses perlakuan permukaan dalam meningkatkan kekuatan dan
Kemudian dari panjang bahan itu dipotong menjadi 2 bagian dan dilakukan perlakuan kembali pada permukaan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan soal prinsipal daripada ARB. Mean grain size versus SPD techniques. Maksudnya di sini pengaruh daripada ukuran daripada butir dengan SPD teknik, yang dimana di sini hanya ada tercantum HPT, ICR, ARB, ACFB, ARB, dan AR. Di situ ada keterangannya juga ya. Mungkin bisa di situ ada HPT, contohnya high pressure torsion, ada juga asymmetric spiral lowering, dan ARB yang tadi yang saya sebutkan yang berbentuk horizontal itu ada dari SPD Techniques-nya. Yang berbentuk vertikal itu ada ukuran daripada sampelnya. Pembahasan. Di sini ada diagram representasi daripada RPRB proses, yang dimana RPRB ini adalah repetitive press roll bonding. Mungkin ini adalah first time saya mendengarnya mungkin, dan beberapa kali memang ini adalah penemuan metode yang terbaru, karena ini adalah metode yang dimaksimalkan oleh dosen pengampu saya, yang dimana metode ini dapat dikatakan lebih efisien. Dan untuk RPRB ini pada prosesnya akan menghasilkan material komposit yang mampu memberikan batas interface bond yang baik, mengurangi porositas. Penggunaan proses roll bonding dalam mendapatkan distribusi butir yang seragam. Langkah RPRB yaitu proses pengepresan dilakukan tanpa pelumasan. Jadi menggunakan laboratorium mesin press laboratorium yang tinggi dengan kapasitas beban maksimal. Di situ ada keterangan roll bonded 50% reduction. Reduction ini dimana dari ukuran dari grain size tadi oleh si sampel itu diperkecil sampai hingga 50%, dan ini adalah gabungan dari proses APB dan ARB. Pada tahap kedua, tekanan dibuat dengan kondisi bolak-balik dengan tujuan agar tekanan hidrolik merata di semua sisi. Jadi di press roll bonding of sample dan di cycle of roll, maksudnya diulang sampai 8 sampai 16 kali itu agar size daripada butir di setiap permukaan itu homogen. Dan adapun pemberian perlakuan panas terhadap permukaan tergantung pada pemilihan suatu sampel dengan tujuan yang ingin dicapai, contoh seperti sifat mekanik yang tinggi ataupun nilai kekerasan yang optimal ataupun memperbaiki sifat fisik. Kombinasi daripada proses ARB dan APB ini dapat dikatakan aplikasi industri. Di sini pengaplikasiannya dapat
telah dibuktikan oleh Dr. Agus Pramono, yang dimana sampel yang diuji waktu beliau melakukan penelitian yaitu AA1070, yang dimana keterangannya di sini adalah aluminium alloy. Dapat kita ketahui aluminium alloy itu adalah paduan daripada aluminium murni, yang dimana paduan dengan memiliki ketahanan korosi yang tinggi dan kemampuan mematri yang sangat baik. Pada paduan aluminium ini terdapat komposisi seperti besi, silikon, seng, vanadium, tembaga, titanium, magnesium, dan mangan sebagai elemen minor. Di sini ada tabel 1 yang dimana keterangan daripada hardness and density daripada AA1070 based composite. Ini adalah saya menganalisa hasil daripada studi penelitian daripada dosen pengampu saya, yang dimana mikrostruktur aluminium based composite pada bagian A itu adalah sampel yang hasil treatment daripada APB proses, dan yang B itu adalah nano sampel ditambah Al2O3 nanofiber dengan metode yang sama juga, dan yang C itu adalah dengan menggunakan repetitive press roll bonding, dan D itu adalah penambahan sama seperti bagian B dengan metode yang sama dengan metode yang C, yaitu repetitive press roll bonding. Bisa dilihat pada bagian A terdapat interface, dendrit, dan shifting field of particle, yang dimana maksudnya masih terdapat pengotor ataupun cacat yang ada pada sampel karena faktor tidak homogennya pada saat penekanan yang terjadi pada tiap butir yang ada pada aluminium alloy. Sedangkan pada bagian B itu ada hampir sama seperti bagian A, dan untuk C bisa kita lihat ada homogennya butir-butir yang ada pada aluminium alloy 107 tersebut. Dan pada bagian D nanofiber tidak dapat terlalu signifikan terlihat seperti pada bagian B. Ya, ini adalah referensi yang saya pakai. Mungkin kesimpulan terakhir yang saya dapat sampaikan, di mana sifat ataupun metode repetitive press roll bonding ini menghasilkan sifat mekanik yang lebih baik daripada accumulative press bonding ataupun accumulative roll bonding, yang dimana sudah pernah dilakukan oleh Dr. Agus Pramono, yang dimana keterangannya repetitive press roll bonding ini dapat menghasilkan butiran yang seragam, sifat mekanik yang unggul, memperbaiki kekurangan struktur mikro, ataupun menghilangkan beberapa cacat struktur mikro. Yang dimana repetitive
press roll bonding ini bertujuan untuk menyederhanakan langkah-langkah proses daripada several plastic deformation. Ini adalah metode yang paling efisien dalam menghomogenisasi butir-butir yang terdapat pada aluminium alloy yang sudah dibuktikan oleh beliau. Mungkin itu saja yang saya dapat analisa untuk aplikatif daripada repetitive press roll bonding ini. Mungkin saran untuk selanjutnya dapat dianalisa dengan komponen ataupun material paduan lainnya. Itu saja untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.